حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah arsalahu rahmatan lil alamin. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته ما بعد. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال أيضا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وبالفتح يا فتاح افتح قلوبنا وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا حبك وحب ما يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا ودود غير مقصود ويا ذا الكرم والجود. Para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala masih tetap istiqamah untuk menjalankan syariat-syariat Islam, untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sore ini kita berjamaah salat maghrib dan nanti akan dilanjutkan dengan salat isya berjamaah di masjid kita tercinta ini, dan di sela-sela itu kita mendengarkan kajian ba'da maghrib. Ini sebuah nikmat dan anugerah yang harus kita syukuri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, pada hari ini tema yang akan kita bahas adalah bagaimana sikap seorang muslim menghadapi momentum pergantian tahun yang sebentar lagi akan kita hadapi dan kita rasakan bersama-sama. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimakumullah. Hari ini tanggal 19, besok dan pekan depan kita akan menghadapi sebuah momentum yang seringkali membuat kita kaum muslimin itu confused. Kenapa? Paling tidak ada beberapa event, ada beberapa acara yang kemudian umat Islam seringkali juga mengalami problematika ketika mensikapi agenda-agenda yang terjadi di akhir tahun ini. Apa saja yang menjadi tradisi, kebiasaan, budaya yang ada di negeri kita, di Indonesia ini, khususnya di Surabaya, Jawa Timur ini.
ada tradisi yang berkaitan dengan perayaan Natal yang diselenggarakan oleh umat Nasrani. Dan di sela-sela itu biasanya muncul persoalan yang kemudian menjadikan kita umat Islam agak sedikit heboh dan muncul ketegangan-ketegangan. Apa itu? Walaupun Jawa Timur ini mayoritas penduduknya kira-kira 95% adalah kaum muslimin, para bapak ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat Jawa Timur dalam angka kurang lebih penduduk Jawa Timur ini sekitar 40 sekian juta, mayoritasnya adalah muslim kurang lebih sekitar 95%. Pada saat menjelang hari Natal ini seringkali muncul ketegangan di tengah-tengah umat Islam terkait dengan bagaimana penyikapan persepsi terkait umat Islam yang kemudian bekerja di sebuah perusahaan, di mana perusahaan itu biasanya mengadakan sebuah tradisi menjelang hari Natal itu karyawannya dalam tanda kutip dipaksa untuk menggunakan atribut berkaitan dengan perayaan Natal. Saya pernah melihat seorang muslimah yang bekerja di sebuah gerai di mall pakai jilbab, tetapi di atas jilbabnya dikasih yang namanya topi yang merah itu, topi Sinterklas. Ini kan membuat masyarakat bingung, muslimah tapi kemudian menggunakan topi Sinterklas. Ini yang seringkali terjadi, hingga kemudian muncul ketegangan-ketegangan itu, penolakan, tetapi kemudian berdampak mereka keluar dari tempat dia bekerja, atau kemudian mereka memakai dengan sembunyi-sembunyi, atau dengan terang-terangan mereka memakai itu. Ini persoalan. Sehingga para bapak ibu saudara-saudara sekalian, dari tahun ke tahun selalu muncul ketegangan menjelang tahun baru terkait dengan bagaimana hebohnya seorang muslim, muslimah kemudian dipaksa dalam tanda kutip untuk menggunakan atribut-atribut keagamaan dari salah satu agama yang diakui di Indonesia. Ini memunculkan persoalan tersendiri. Oleh karena itu para bapak ibu saudara-saudara sekalian, butuh pendekatan khusus untuk memberikan pemahaman kepada mereka agar kemudian tidak menarik persoalan-persoalan yang masuk wilayah-wilayah keagamaan, wilayah-wilayah akidah, wilayah-wilayah ibadah di dalam kehidupan ekonomi. Beberapa kali kami mengadvokasi laporan-laporan seperti ini, sehingga kemudian dampaknya mereka harus keluar dari tempat kerja, memakai dengan terpaksa sambil sembunyi-sembunyi, atau memakai dengan hati yang tidak nyaman. Ini yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejak tahun 2012 Majelis Ulama beserta ormas-ormas Islam kemudian menginisiasi agar kasus-kasus seperti ini tidak muncul lagi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dikeluarkanlah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur tentang hukum menggunakan atribut keagamaan di dalam peringatan kegiatan keagamaan. Dan ini dilarang, hukumnya haram.
karena masuk wilayah di mana ini masuk wilayah-wilayah ibadah. Loh, apakah itu intoleran? Bukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, toleransi itu ada koridornya. Toleransi itu adalah saling menghormati, saling menghargai, setuju dan sepakat di dalam perbedaan yang dimiliki masing-masing, tidak mendemonstrasikan perbedaan yang dimiliki itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam toleransi apa saja yang kemudian bisa ditoleransikan itu ada batasan-batasan. Toleransi bisa dilakukan sepanjang tidak masuk di dalam wilayah-wilayah atau ranah keagamaan, ranah ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang kedua. Rutin menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat dan membuat masyarakat confused perayaan Natal bersama. Kemudian hebohnya pemaksaan pemakaian atribut yang berkaitan dengan perayaan keagamaan ini. Dan yang ketiga, para bapak ibu saudara-saudara sekalian, selalu muncul kehebohan-kehebohan paling tidak pekan depan terkait dengan tahniah atau tahiyah, ucapan Natal itu. Ini seringkali menjadi perbincangan-perbincangan dan perdebatan-perdebatan di mana-mana yang dari tahun ke tahun selalu ada. Dari tahun ke tahun selalu ada dan muncul di tengah-tengah masyarakat. Apakah boleh mengucapkan tahniah atau tidak boleh? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang kemudian yang keempat, di tengah perdebatan terkait dengan tahniah itu muncul statement-statement yang kadang-kadang dipelintir oleh pihak-pihak tertentu sehingga kemudian memunculkan kegalauan, keresahan di tengah-tengah masyarakat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak, ada yang mengatakan tidak boleh hukumnya mengucapkan tahniah itu. Dan yang kelima, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal-hal yang tadi berkaitan dengan perayaan keagamaan Natal. Yang kelima adalah perayaan tahun baru. Pada saat tahun baru banyak sekali varian-varian yang kemudian, terutama anak-anak muda, tidak hanya anak-anak muda, anak-anak di bawah umur, anak-anak usia-usia balita, remaja, dewasa, ayah bunda, bahkan sampai kakek neneknya juga ikut di dalam perayaan tahun baru ini. Ada yang begadang semalaman sambil menunggu pukul 12.00 kemudian dengan mengekspresikan bagaimana kemudian masing-masing memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang begadang begitu. Kemudian ada yang menyelenggarakan semacam kegiatan bebakaran, misalnya membuat bakar-bakaran, bakar ikan, ayam, dan lain sebagainya, masak-masakan. Ada kemudian yang berkeliling kota dengan menggunakan sepeda motor, dengan menggunakan mobil, dengan diambil knalpotnya, sehingga kemudian memunculkan suara yang begitu memekakkan telinga dan membuat kebisingan. Ada juga yang kemudian membuat liburan di pegunungan, camping, sewa villa, sewa hotel untuk menyelenggarakan
pergantian tahun ini. Ada yang kemudian tukar menukar hadiah, tukar kado, ada yang menyelenggarakan all and new, menonton film mulai sore sampai semalam suntuk. Ada yang kemudian karaokean bersama. Ada juga yang doa bersama, menyelenggarakan renungan, kemudian muhasabah, menyelenggarakan pengajian. Ada juga kegiatan-kegiatan yang kemudian konstruktif dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang di awal saya sebutkan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kemudian Islam memberikan koridor? Bagaimana Al-Quran memberikan panduan? Sesungguhnya ada momentum apa di dalam pergantian tahun baru ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Momentum pergantian tahun baru memiliki ragam di tengah-tengah masyarakat. Respon masyarakat ada yang berwujud dengan menggelar pesta, berkumpul dengan keluarga, dengan handai tualan, kawan-kawan, berlibur, atau kemudian juga memiliki kebiasaan beristirahat di rumah setelah kerja selama hampir 1 tahun. Kemudian berleha-leha di rumah. Ma'asyiral muslimin melihat suasana yang kemudian riuh pada saat mengakhiri tahun dan kemudian menyambut tahun baru itu. Islam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, justru memiliki pandangan yang khas dan unik mengenai pergantian tahun ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam berbagai kesempatan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala seringkali menyinggung tentang urgensi waktu. Bagaimana kemudian Al-Quran berbicara tentang pentingnya waktu. Marilah kita gali apa sesungguhnya yang kemudian hikmah atau makna apakah yang ada di balik penyebutan waktu yang begitu penting di dalam Islam ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejatinya Islam memandang pergantian waktu sebagai momentum yang pertama introspeksi diri atau muhasabah atas kehidupan yang telah dijalankan oleh manusia, khususnya kaum muslimin. Tolak ukurnya adalah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama peningkatan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bagaimana refleksi diri untuk kemudian mampu mengaktualisasikan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam berbagai ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang pentingnya waktu ini. Di dalam surat Al-Asr, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Asr, Allah bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian. Ini sifat Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu urgent, penting waktu itu bagi kaum muslimin.
Sehingga kemudian Al-Quran yang membahas begitu panjang lebar terkait dengan urgensi waktu ini. Dan manusia dalam perspektif waktu itu senantiasa dalam keadaan rugi. Illa, ada istisna di sini, ada perkecualian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa amilus solihat, dan orang-orang yang kemudian mengerjakan amal-amal soleh, amal kebaikan, aktivitas-aktivitas yang positif, aktivitas-aktivitas yang bisa menghasilkan manfaat dan maslahat bagi manusia yang lain. Itu yang kedua. Yang selanjutnya, tawasau bil haqqi, orang yang saling menasehati, saling berwasiat tentang kebenaran. Dan yang keempat, tawasau bis sabr, dan orang-orang yang kemudian saling berwasiat, saling berpesan, saling mengkampanyekan, saling mengingatkan tentang kesabaran. Kalau aktivitas kehidupan kita tidak masuk di dalam empat hal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita menjadi orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya Al-Munir menjelaskan bahwa di dalam surat Al-Asr ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pelajaran kepada manusia bahwa sesuatu yang wajib dijadikan sebagai sebuah kesibukan di dunia ini, yaitu satu, iman, dua, amal soleh. Ini penjelasan Syekh Wahbah Az-Zuhaili terkait dengan agar kita mampu untuk kemudian bersibuk-sibuk ria di dalam keimanan, meningkatkan kualitas dan kapasitas diri di dalam kemudian memperkuat keimanan kita itu, dan amal soleh, memberikan manfaat dan maslahat kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebab ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dua hal ini, iman dan amal soleh ini, tidak akan bisa kembali lagi pada setiap manusia. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimakumullah, senada dengan pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir ini, Profesor Quraisy Shihab menjelaskan bahwa di dalam surat Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia yang kerap sibuk dengan perkara-perkara dan urusan-urusan duniawi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka yang lupa akan tujuan utama di dalam kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Inilah kemudian pendapat dari Profesor Quraisy Shihab terkait dengan surat Al-Asr ini. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimakumullah, bahkan tidak segan-segan Allah Subhanahu wa taala kemudian bersumpah pada ayat pertama surat Al-Asr ini, demi waktu, demi masa. Nah, penggunaan sumpah ini, ma'asyiral muslimin, menegaskan bahwa waktu merupakan modal utama bagi manusia. Waktu adalah sesuatu yang sangat urgen dan penting untuk kita perhatikan dan kita kelola dengan baik, karena waktu tidak akan bisa kembali.
Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengisi setiap waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini dengan baik dan tidak menyanyiakan menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melihat bagaimana pentingnya makna surat Al-Asr ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita dapat menarik ke dalam konteks akhir tahun. Bagaimana relevansinya dengan akhir tahun adalah bagaimana kemudian kita mampu menjadikan tahun ini, pergantian tahun ini menjadi momentum refleksi diri, mengingat kembali bagaimana perjalanan keimanan yang kita miliki ini, apakah sudah kita rawat dengan baik, kita bersihkan, kemudian kita jaga keimanan yang kita miliki ini, sehingga kemudian melahirkan akidah yang kuat, akidah yang mantap. Dan kemudian apakah kita kemudian mampu mengingat kembali bagaimana perjalanan ketakwaan yang kita miliki, yang kita laksanakan sebagai ekspresi melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga melahirkan yang namanya ketakwaan paripurna. Kita mampu mengingat kembali bagaimana perjalanan ihsan, bagaimana perjalanan ihsan yang kemudian kita laksanakan, sehingga kemudian dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita merasa senantiasa dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita berinteraksi secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yang itu melahirkan dan memunculkan waskat. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diawasi oleh petugas-petugas Allah yang namanya malaikat untuk mencatat amal baik dan amal buruk kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, momentum refleksi ini bagaimana kemudian menjadikan iman kita lebih kokoh, akidah kita lebih mantap, ketakwaan kita paripurna, dan akhlak kita semakin mulia. Jadi refleksi tahun baru, pergantian tahun adalah bagaimana kita mampu mensinergikan, mengkolaborasikan, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan, melahirkan akidah yang kokoh dan kuat, ketakwaan yang paripurna, dan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah kualitas dan kuantitas ibadah yang sudah kita lakukan tahun ini, 2024 ini, sudah maksimal? Apakah ibadah yang kita lakukan ini sudah bersandar pada pengharapan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa dikotori oleh keinginan-keinginan, tujuan-tujuan lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah justru sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita dengan mudahnya meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa meruntuhkan bangunan kekuatan akidah kita, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang kemudian menjadikan komitmen kita untuk menjalankan syariat itu semakin melemah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah momentum yang pas untuk kita melakukan refleksi, muhasabah diri di akhir tahun ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manakala refleksi ini kita lakukan pada saat pergantian tahun dan kita manfaatkan momentum ini, mungkin tidak mungkin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan tidak mungkin,
bahwa di tahun baru yang akan datang tahun 2025, setiap muslim mampu meningkatkan kualitas iman, kualitas ibadah, dan kualitas akhlaknya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengisi akhir tahun dan mengawali tahun dengan merefleksikan perjalanan keimanan, ketakwaan, dan moralitas serta akhlak kita, ini menjadi bagian penting di dalam kita menyambut pergantian tahun ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menyambut pergantian tahun Masehi 2025 penting dan urgent bagi kita untuk kemudian merenung dan meningkatkan komitmen ketakwaan, memandang pesan yang terkandung di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seiring dengan bertambahnya usia, marilah kita coba untuk kemudian memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam surat Yunus ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab." Allah berfirman, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dialah Allah yang telah menjadikan matahari sebagai sistem penerangan dan menjadikan rembulan sebagai cahaya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, serta menetapkan sistem tersebut pada tempat-tempat orbitnya supaya kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ma'asyiral muslimin, surat Yunus ayat 5 ini mengajak kepada kita untuk merenungi sesungguhnya karya Allah yang menciptakan matahari, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai sumber penerangan utama di dunia ini, dan rembulan sebagai cahaya untuk kemudian memberikan pendaran sinar keindahan di malam hari. Melalui sistem ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah menjelaskan tentang perhitungan waktu yang terkait erat dengan pergantian tahun. Sesungguhnya pergantian tahun yang akan kita laksanakan beberapa hari yang akan datang, Allah ingin menunjukkan kepada kita tanda-tanda kekuasaannya, ayat-ayat Allah yang kemudian manakala kita mengkaji secara baik, maka itu akan bisa memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi cermin ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, di mana kita dapat merasakan dan memahami keindahan dan ketertiban alam semesta yang kemudian tercipta secara bagus, secara baik, sistematis. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah. Inilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita renungi hakikat perayaan tahun baru. Sebelum menyinggung pergantian tahun, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan penciptaan langit, penciptaan bumi di dalam Al-Quran, dan penciptaan alam semesta yang kemudian ditundukkan oleh manusia sebagai khalifatullah fil ardh. Bumi yang kemudian berputar pada porosnya, menciptakan sistem waktu dengan kemudian pergantian siang dan malam sebagai tanda. Dan kemudian ayat ini mengajarkan tentang keagungan penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita sebagai bentuk penghormatan kita kepada Allah Sang Maha Pencipta, Al-Khaliq, yang mengatur segala sesuatu dengan penuh hikmah. Dan semoga kita senantiasa merenung pada pesan Al-Quran dan meningkatkan keimanan kita di sepanjang perjalanan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan begitu juga Allah mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan olehnya
pasti terjadi dan memiliki tujuan yang hak, memiliki tujuan yang benar. Setiap makhluk dan fenomena di dalam alam semesta ini memiliki tujuan dan hikmah yang sangat mendalam ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Semuanya diciptakan dengan kebenaran dan semuanya diciptakan dengan kebijaksanaan. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Allah tidak menciptakan demikian itu kecuali dengan benar, dengan hak. Dan kemudian dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang kemudian mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sesungguhnya ayat ini, sesungguhnya momentum pergantian tahun ini erat sekali berkaitan dengan kapasitas intelektual, kemampuan untuk memahami fenomena-fenomena alam, dan peningkatan kualitas keilmuan dan teknologi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam fikih pergantian tahun, jadi di dalam fikih pergantian tahun itu kemudian berdasarkan pesan ayat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai satu capaian sebagaimana tertera di dalam penghujung surat Yunus ayat 5 ini. Litabtaghu fadlam mir rabbikum wa lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Wa kullu shay'in faddalnahu tafdila. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah Allah menggambarkan dengan begitu cantiknya, pesannya adalah agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan mengetahui bilangan tahun serta perhitungan atau waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan secara terperinci, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya telah bertebaran di muka bumi ini, di alam semesta ini, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan secara terinci di dalam Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin, inilah pesan utama untuk kita semua. Ayat ini telah menyadarkan kepada kita akan banyaknya tanda-tanda kesucian Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Tinggal satu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kewajiban kita adalah bagaimana kita mampu mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita kemudian mampu mengambil ibrah, bagaimana kita kemudian mampu meningkatkan kualitas amal ibadah kita, membangun kualitas kepercayaan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat akidah dan memperkuat akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Momentum pergantian tahun ini ada dua hal yang harus kita pastikan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus mampu menutup tahun ini dengan penutupan yang baik, dengan akhiran yang baik, dengan closing yang indah dan cantik. Rasulullah Muhammad SAW memberikan guidance, panduan kepada kita terkait dengan hal ini di dalam salah satu hadisnya, innamal a'malu bil khawatim, innamal a'malu bi khawatibil a'mal. Sesungguhnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hasil, natijah, nilai amal-amal perbuatan itu ditentukan oleh akhirnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, momentum pergantian tahun ini bagaimana kita kemudian menjadikan akhir tahun ini dengan closing yang baik, dengan pengakhiran yang baik,
dengan cara kita memperkuat iman dan takwa, kita melakukan muhasabah, mengokohkan akidah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa mesti begitu? Agar hasil nilai tahunan kita ini berbuah baik. Agar rapot kita yang akan kita terima tahun ini, rapot dari Allah Subhanahu wa taala itu kemudian menjadi rapot yang baik. Bagaimana caranya? Maka kita harus mengakhiri semua yang kita lakukan selama tahun 2024 ini dengan baik. Itulah husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tutup tahun 2024 dengan taubat kepada Allah. Kita tutup 2024 dengan aktivitas-aktivitas positif yang kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas akhlak kita. Baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, maupun akhlak dengan alam semesta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, selama pergantian tahun kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama pergantian tahun kita melakukan koreksi, muhasabah, kita introspeksi diri kita. Seberapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita miliki, yang kita lakukan. Bangun, buat komitmen agar tidak terulang lagi tahun 2025 yang akan datang. Kita cari kekurangan-kekurangan kita. Kekurangan diri kita sendiri, bukan kekurangan orang lain. Kita perbaiki. Kita cari kelalaian-kelalaian sepanjang tahun ini yang telah kita lakukan. Kita bangun komitmen untuk kemudian memperbaikinya secara baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, untuk mempersiapkan tahun baru ini dengan baik, maka mulai hari ini kita perlu membuat kesepakatan-kesepakatan dengan keluarga, dengan anak-anak kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan masyarakat yang ada di tengah-tengah kita ini, untuk kemudian membuat komitmen bagaimana kita tahun ini mengakhiri tahun 2024 ini agar kita semuanya husnul khotimah. Dalam arti mengakhiri momentum ini dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan aktivitas-aktivitas yang konstruktif. Saya kira demikian, mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendesain akhir tahun ini dengan desain yang baik. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.